Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang sangat baik, malam hari ini kita dipertemukan kembali ya teman-teman dalam kelas komputer CLCP. Pada malam hari ini sudah memasuki ke pertemuan yang ke-6. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah pada sehat-sehat semuanya ya. Sehat, alhamdulillah. Sehat, Pak. Oke. Teman-teman, untuk pertemuan pada malam hari ini, saya akan bahas tentang setara daring, yaitu tentang penugasan ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran sebelumnya, untuk penugasan insya Allah tidak ada masalah ya terkait dengan penugasan. Nah, berhubung pada semester ini ya atau periode ini ada beberapa siswa yang baru mulai mengikuti pembelajaran. Nah, jadi perlu atau penting buat mereka atau buat kalian harus paham tentang setara daring ya, khususnya untuk penugasan. Sebelum-sebelumnya untuk materi sudah dibahas dan untuk penugasan memang belum ya, sebelumnya memang belum dibahas secara detail karena memang penugasan belum diberikan. Nah, berhubung pada minggu ini saya sudah menambahkan sebuah tugas jadi kita bahasnya lebih tepat pada malam hari ini karena sudah ada penugasan. Dan juga mungkin untuk mata pelajaran yang lain kan juga sudah ada penugasan juga ya. Buat teman-teman yang hadir di sini, yang sudah hadir di kelas, apakah sudah ngecek setara daring di kolom penugasan? Sudah, Pak. Belum, Pak. Mbak Supriyati sudah, saya sudah tahu. Terus Mbak Suningsi Lestari sudah. Mbak Dewi Lestari Belum, Pak. Belum mengerjakan. Iya, tapi sudah ngecek tapi belum mengerjakan. Tapi sudah ya, iya maksud saya seperti ya, itu. Sudah ngecek. Mbak Sakti Haryanti sudah, Pak, tapi belum selesai. Yang tentang grafiknya itu belum paham. Jadi baru bikin yang ceritanya itu udah. Oke. Masih muter-muter materi lagi, tapi belum begitu paham, Pak. Ya. Terus Mbak Anissa sudah ngecek setara daring penugasan komputer? Belum, Pak. Udah ngerjain semua sih. Mbak Eni Wulandari? Belum, Pak. Tapi sudah ngecek setara daringnya belum? Belum ya. Terus Mbak Dewi Rate sudah ngecek setara daringnya? Secara daringnya belum, tugasnya sih masih belum lengkap lah. Ya, tapi sudah tahu kalau ada penugasan gitu ya? Sudah tahu, tapi mau masukin itu fotonya ke filenya belum. Oke, enggak masalah. Maksud saya pada pertemuan kali ini saya ingin memberitahukan bahwasanya di mata pelajaran komputer sudah diberikan satu penugasan ya. Saya mulai dari awal untuk Mbak yang tadi belum ngecek penugasan ya. Seperti biasa ya, masuk ke mata pelajaran komputer ya teman-teman. Terus kemudian sama
masuk ke pelajarannya, ke ujiannya, ya. Nah, terus di sini materi kan ada pertemuan-pertemuan dan rekaman belajarnya ya. Terus kemudian masuk ke penugasan. Nah, di sini sudah ada satu tugas yang sudah saya buat 4 hari yang lalu ya. Terus teman-teman bisa klik aja dibuka tugasnya ya. Tugas ini sampai dengan tanggal 31 Juli ya, berarti masih 2 minggu lagi ya. Terus buat teman-teman dibaca saja isi tugasnya, terus kerjakan sesuai dengan perintah saja ya. Nah, ini untuk materi pada malam hari ini ya. Oke. Untuk ya. Ya. Untuk penugasan ya. Untuk terkait dengan tugas yang ada di Setara Daring ya teman-teman, perlu diketahui bahwasanya tugas yang kami berikan kepada semua siswa belajar, warga belajar ya, atau siswa-siswi termasuk teman-teman ya, guna untuk tujuannya untuk diisikan atau sebagai penilaian wajib yang diinput ke Dapodi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Dapodik itu adalah daftar pokok ya, daftar pokok pendidikan. Jadi teman-teman semua ini dari awal sudah disampaikan juga kan di sosialisasi itu bahwasanya teman-teman ini ketika teman-teman mendapatkan username dan password secara otomatis teman-teman itu sudah masuk ke daftar pokok pendidikan. Di sini teman-teman bergabung di CLC Bakti Jaya Indonesia ya. Jadi nilai teman-teman ya, nilai yang nanti diberikan dari hasil dari penugasan itu, hasil dari mengerjakan tugas itu, nilainya akan terkoneksi ya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Terus juga sebagai evaluasi terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan pada setiap pertemuan ya, di setiap mata pelajaran juga. Jadi teman-teman, kenapa saya memberikan tugas ya, memberikan tugas itu kan sebagai bukan saya doang ya, maksudnya di setiap pelajaran itu kan berarti ada tugasnya. Kenapa diberikan tugas? Ya tugas itu untuk tolak ukurnya ya, maksudnya untuk mengukur kemampuan teman-teman terhadap materi-materi yang sudah disampaikan baik secara secara offline atau online, secara modul atau apapun bentuk dari materi tersebut ya. Oleh karena itu kalau ada penugasan sebisa mungkin untuk dikerjakan. Karena apa? Kalau nggak dikerjakan kita nggak bisa memasukkan nilai. Jangan ibaratnya ya harus benar, harus seperti apa ya, pokoknya harus benar gitu ya, harus mencari dari manapun kan gitu. Tapi yang terpenting sebenarnya teman-teman mengerjakan sesuai dengan yang dipahami itu saja sudah sudah cukup ya. Jadi kalau misalkan penggunaan bahasa atau apapun itu sesuai dengan bahasa kita itu akan lebih akan lebih tinggi. Syukur-syukur menggunakan bahasa kita sendiri, terus isi dari tugas itu sesuai dengan apa yang diberikan ya. Itu untuk tugas. Juga ini berlaku untuk semua mata pelajaran ya, karena untuk Setara Daring ini digunakan
tidak hanya di mata pelajaran komputer saja ya, di semua mata pelajaran. Terus kemudian bentuk-bentuk penugasan, maksudnya tugas ya, tugas yang diberikan ya itu biasanya ya teman-teman kan untuk mengerjakannya yang pertama ya bisa ditulis langsung di kolom penugasannya itu, di kolom jawabannya itu kan biasa ya, nanti saya praktekkan ya, nanti dibuka satu persatu. Terus selanjutnya bisa berupa file, misalkan seperti saya ya, tugas komputer saya mintanya file Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint atau PDF nantinya ya, formatnya PDF misalkan seperti itu. Terus bisa juga berupa foto ataupun gambar ya. Terus juga bisa juga tugas itu berupa video ya, biasanya kalau video itu misalkan di mata pelajaran kesenian atau pelajaran olahraga ya, atau apapun itu ya, di agama kan juga bisa untuk hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Quran atau sebagainya ya. Jadi dalam bentuk penugasan untuk tugas itu bisa ya, untuk mengerjakannya bisa ditulis langsung di kolom form kumpul penugasan atau di kolom jawabannya itu. Terus bisa berupa file, foto, dan gambar. Nah, caranya bagaimana kalau untuk yang ditulis langsung pada kolom jawaban ya. Nah, teman-teman perhatikan ini ya. Untuk yang pertama ya, yang pertama adalah mengerjakan ya penugasan yang ditulis di kolom jawaban ya. Tapi sebelumnya teman-teman juga sudah tentu harus melihat isi dari tugas tersebut ya. Di sini tadi yang saya buka di awal tadi ya, di penugasan ya. Terus ini teman-teman harus baca, cermati, dan pahami isi dari soal dan tugas yang diberikan ya. Jadi sebelum mengerjakan teman-teman harus baca semua perintahnya atau tugasnya, isi dari tugas itu apa. Kemudian kalau sudah dibaca, sudah dipahami, kira-kira teman-teman bisa mulai mengerjakan ya. Dengan mulai mengerjakan dengan menombol tombol kerjakan di sisi kanan bawah ini ya. Ini untuk menyetorkan tugasnya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan untuk ditulis langsung kerjakan di sini ya, seperti ini. Nah, nanti ketika teman-teman sudah klik kerjakan tadi, nanti akan muncul ini ya, form kumpul penugasan ini ya. Di sini bisa teman-teman langsung tuliskan. Misalkan dalam tugasnya tadi minta ditulis langsung, tidak menggunakan file atau foto atau yang lain ya. Ini yang khusus untuk ditulis langsung. Bisa dituliskan langsung di sini. Terus teman-teman juga bisa mengatur bentuk fontnya, warna fontnya, mau pakai ini bold ya, italic, terus underline ya, terus bentuk paragrafnya juga macam-macam. Terus di sini ada numberingnya juga ya di sini. Terus untuk F8 ini ya, formulanya ini biasanya buat untuk menuliskan rumus-rumus juga ya, seperti itu. Nanti teman-teman ketika mengerjakan nanti juga sedikit pasti tahu ya untuk fungsi-fungsi yang ada di kolom jawaban ini. Terus ini yang sudah yang harus ini ya, untuk
untuk tugas yang langsung dikerjakan ya. Jadi tidak perlu menggunakan file atau yang lain ya. Di sini langkah 1 ya, langkah pertama tadi ini tulis langsung jawaban di form kumpul penugasan ya. Siswa dapat menuliskan langsung jawaban di form kumpul penugasan yang sudah disediakan pada kolom penugasan secara daring. Kemudian jika sudah selesai, klik simpan untuk mengumpulkannya. Nah, jadi teman-teman jika sudah menulis ini selesai dari tugas itu ya, bisa langsung disimpan di sini ya. Simpan otomatis kalau menyimpan berarti mengumpulkan ya. Terus paham ya untuk langkah pertama ini ya, ini untuk bentuk penugasannya untuk yang ditulis langsung. Paham ya? Iya Pak, insya Allah. Ya. Iya Pak, insya Allah. Oke, kemudian tadi bentuk penugasan ada lagi yang ini ya, yang berupa misalkan diminta tugasnya adalah berupa file. File itu apa? File itu yang misalkan Microsoft Word ya suruh ngetik yang saya itu ya, kalau komputer itu kan diketik di Microsoft Word, terus nanti ada Excel atau PPT ya, terus PDF itu formatnya ya. Nah, ini cara mengerjakan ya untuk jawaban dari tugas itu yang berupa file. Selain komputer, ada nggak yang sudah ada penugasan suruh nulis di Microsoft Word atau lainnya gitu? Sudah ada belum? Sudah Pak. Mata pelajaran apa? Pelajaran PAI itu. Oh, agama ya. Iya. Jadi ini untuk sebagai ini juga ya, sebagai pencerahan juga ya buat nanti teman-teman mengerjakan ke mata pelajaran yang lain juga ya. Di sini bentuk tugasnya adalah tugas dalam bentuk file ya, dalam bentuk file. Teman-teman, jadi sebelum teman-teman mengerjakan untuk yang memasukkan ya, intinya memasukkan filenya di sini ya. Berarti teman-teman harus menyiapkan apa dulu? Setelah membaca soalnya, berarti teman-teman harus menyiapkan jawabannya ya. Nah, jawabannya karena dalam bentuk file berarti kan jawabannya ditulis terpisah dari kolom ini. Berarti ditulis di Microsoft Word kan seperti itu ya. Nah, ketika sudah dikerjakan di Microsoft Word, ya ini langkah-langkahnya ya. Nah, untuk mengerjakan bentuk file, ya pengumpulan tugas yang berupa atau dalam bentuk file, Word, Excel, PPT itu PowerPoint, PDF dan lain-lain. Ya, satu yang pertama, tugas yang sudah dikerjakan, ya berarti teman-teman tadi harus mengerjakan dulu ya, mengerjakan sudah selesai. Nah, terus tugas yang sudah dikerjakan diupload di Google Drive masing-masing. Ya, di Google Drive. Karena apa? Nanti insertnya adalah insert link, bukan insert filenya. Meskipun bentuk tugasnya adalah file. Ya, tenang saja, teman-teman yang semester kemarin sudah sudah pernah mengerjakan seperti ini. Nanti buat teman-teman yang baru bergabung bisa belajar bersama ya, atau kalau kurang jelas ya tonton lagi videonya. Kemudian tadi sampai mana ya, meskipun bentuknya file tapi nanti diupload di secara daringnya adalah berupa insert link, berupa berarti linknya yang dimasukkan ya.
Terus kemudian ya tadi sudah dimasukkan ke Google Drive ya teman-teman. Kemudian silahkan share dan copy link. Nah, berarti maksudnya yang di-share itu adalah tadi yang sudah di Google Drive. Itu di-share dulu. Yang di-share adalah linknya ya, terus linknya di-copy. Ya, terus copy, klik insert file. Ya, oh maaf ini sebenarnya bukan insert file, link ya. Insert link pada setara daring ini ya. Ini tombolnya yang ada apa ini namanya? Rantai ini ya, link ya. Nanti ini saya ganti insert link ya. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah klik insert link ya. Nah, mana tadi? Nah, teman-teman ketika sudah insert link, maka ya tadi di tampilan seperti ini ya. Di sini sebenarnya kosong. Ini tadinya kosong ya karena kita sudah copy, kemudian ditempel di sini, di paste ya di URL-nya ya. Nah, ini selanjutnya silahkan paste atau tempel link hasil copy dari dalam kolom URL dan text to display ya. Harus terisi kedua kolom tersebut. Nah, teman-teman, biasanya kenapa link itu link mati atau aktif ya? Kalau aktif itu yang warna biru, kalau mati itu warna hitam ya. Kalau hitam warna hitam berarti nggak bisa dibuka ya. Kalau warna biru itu harus dua-duanya ini diisi yang sama ya. Kalau diisi satu doang berarti nanti linknya nggak bisa masuk ya, nggak bisa dibuka ya. Caranya gimana? Sama, yang pertama ini di paste ya. Di paste itu klik kanan pilih paste ya, terus kemudian yang bawahnya juga text to display juga sama, di klik kanan di paste ya atau ditempel. Nah, kemudian setelah link muncul, nah setelah ini tulisannya sudah masuk semua dua-duanya, silahkan klik OK ya. Setelah OK sudah masuk ya, terus simpan. Otomatis kita sudah mengerjakan. Klik OK masuk ini berarti apa? Berarti linknya masuk di kolom jawaban ini ya. Tapi ketika belum disimpan ya sama aja belum disetorkan kan, seperti itu kan, belum dikumpulkan. Ketika sudah masuk terus disimpan ya. Ini yang tugasnya dalam bentuk file ya. Berarti kalau dalam bentuk file pakainya insert link ya. Kalau dalam bentuk file insert link. Nah, kira-kira paham atau bagaimana, Mbak? Paham, Pak. Kalau nggak dipraktekin ya pasti nggak paham ya, Pak. Ya. Ini Pak, saya kalau misalkan setor link gitu, Ya. biasanya nggak lewat insert link itu, langsung aja ke lembar itunya tuh yang buat ngetik itu, soalnya lebih praktis. Lembar Tinggal yang copy yang buat ngetik langsung, Pak. Oh, yang diketik sini langsung. Jadi di situ langsung tinggal copy paste aja gitu. Ya nanti linknya nggak aktif.
Ya, ya memang harus diklik dulu di sini. Maksudnya diklik dulu itu untuk menempatkan link itu. Misalkan diklik yang di kotak ini ya, yang di kotak ini kan sudah kedip-kedip seperti itu kan. Nah, nanti ketika linknya dimasukkan, berarti linknya berada di kursornya itu, seperti itu. Cuma semua file saya itu nggak bisa di-share ke Google Drive. Nah, ya nanti Mariana dipraktekkan. buka kapan ya? Terus kemudian ya ini untuk yang insert link ya, yang bentuk file ya, karena tugasnya bentuk file. Terus kemudian ini tadi yang link. Nah, tugas itu bisa selain file ya, bisa dalam bentuk foto atau gambar ya. Misalkan teman-teman disuruh nulis terus difoto ya, tulisannya difoto terus nanti fotonya dikumpulkan, atau foto teman-teman sendiri nanti dikumpulkan seperti itu ya, tetapi tidak dimasukkan dalam file, maksudnya terpisah dengan file. Kan foto dan gambar kan bisa juga dimasukkan dalam satu file ya, di Microsoft Word misalnya, seperti tugas komputer sekarang ini ya. Tapi kan mungkin nanti kan ada juga yang tugasnya itu dalam bentuk foto ya, entah foto apa itu ya. Nah, untuk mengerjakan tugas yang dalam bentuk gambar atau foto, langkah-langkahnya itu sama dengan ini tadi, sama dengan mengumpulkan tugas dalam bentuk file ya, itu sama. Cuman yang di linknya yaitu file, berarti ya file yang mau disetorkan itu diambil linknya. Terus kalau foto ya fotonya yang diambil linknya ya, itu sama, yaitu insert copy link dari Google Drive. Nah, ini untuk gambar sama ya. Nah, untuk gambar, foto dan gambar dan file itu sama. Terus kemudian untuk penugasan yang bentuknya video ya, teman-teman, biasanya kalau mengumpulkan penugasan lewat video, terus video langsung dimasukkan ke masukkan di sini, langsung dimasukkan kolom video, kolom jawaban ini ya, nanti videonya nggak masuk ya. Atau meskipun bisa nanti dari pihak secara daringnya sendiri, karena video itu biasanya menggunakan memori yang besar ya, biasanya ada masalah. Ada yang di lobby. Jadi teman-teman untuk tugas yang berupa video ya, teman-teman harus menyiapkan yang namanya YouTube ya. Teman-teman sudah punya YouTube semua kan? Udah bisa buka YouTube semua kan? Belum, Pak. Nggak pernah nonton Saya YouTube? belum ada YouTube, Pak. Siapa yang belum pernah nonton YouTube? Sudah, tapi kalau YouTube sendiri belum punya. Yang udah pernah nonton YouTube di sini ada nggak yang belum nonton YouTube? Aku punya YouTube tapi nggak dipakai. Punya YouTube jarang upload, Pak. Nah, tapi ada semua kan? Punya semua kan? Punya nggak punya dua, Pak. Saya nggak punya. Nah, akun YouTube itu ya, teman-teman ketika teman-teman buka YouTube, laman YouTube, kan teman-teman kan harus
login menggunakan email juga kan YouTube kalau nggak di login kan nggak bisa dibuka. Ketika teman-teman pertama buka beli HP gitu kan YouTube-nya kan nggak bisa langsung dibuka kecuali dimasukkan email. Iya, betul. Nah, yang dimaksud itu adalah yang teman-teman menggunakan emailnya itu. Nah, ketika teman-teman sudah menggunakan email, YouTube-nya sudah dibuka, coba perhatikan. Di YouTube itu pasti ada nama penggunanya, ya. Nah, itu adalah teman-teman. Nah, itu adalah sudah merupakan akun sampean. Jadi tinggal diklik aja namanya. Nah, munculnya seperti ini, ya. Iya, itu Terus ada. seperti ini, coba masuk ke channel, pilihan channel, atau nggak usah masuk ke pilihan channel deh. Di sini kan ada, perhatikan ini, ada kode video, ya. Coba saya ini ya, jangan ke channel. Yang pertama teman-teman buka YouTube aja, ini YouTube-nya kan masih masih umum ya buat semua ya yang publish itu ya. Nah, beranda ya. Nah, teman-teman ketika teman-teman sudah masuk YouTube, sudah pasti teman-teman sudah melakukan login ya. Kalau nggak login nggak bisa. Nah, di sini ada ini teman-teman. Nih, apa ini? Video ada plusnya, berarti Itu buat siaran langsung bukan Pak? Nambahin untuk video Pak. menambahkan video, maksudnya untuk teman-teman mengupload video. Tinggal klik aja. Nah, di sini kan ada upload video. Oh. Nanti dicoba ya. Nanti ada videonya. Nanti setelah kelas ini, nanti saya share videonya. Nah, di sini teman-teman ya, kalau ini yang menggunakan laptop ya, nanti untuk tampilan di handphone, tapi saya kira sama juga, cuman beda tampilannya aja. Ya. Terus di sini ada pilih file, berarti teman-teman kalau mau mengupload video, berarti videonya sudah ada belum, kan seperti itu toh. Nah, jadi teman-teman siapkan dulu videonya, sama seperti tugas tadi, sebelum diupload harus disiapkan dulu tugasnya, seperti itu ya. Nah, ini nanti video bisa dipilih aja videonya ya, yang video ya, bukan foto ya, ini nggak ada videonya. Nanti untuk video tutorialnya saya upload setelah kelas ya. Ada sampai mana tadi ya. Nih, yang pertama ya, tugas dalam bentuk video ya. Nih, yang pertama teman-teman sebelum memasukkan video ke tugas setara daring ya. Nih, sebelum sampai ke setara daringnya ya, ini ya. Ini teman-teman harus mengupload video tersebut ke akun YouTube atau kanal YouTube masing-masing. Ya, teman-teman sudah punya tadi ya. Terus kemudian ketika teman-teman sudah upload, kemudian pilih yang share ya. Di YouTube itu kan ada ini ya, misalkan video ya. Bentar, ini saya ambil video yang video yang umum aja ya. Nah, misalkan ini saya video teman-teman sudah diupload di sini ya. Ini dibuka dulu ya. Videonya dibuka dulu, terus di sini kan ada di share atau dibagikan. Nah ya, seperti ini. Yang dibagikan teman-teman pilihnya yang ini, sematkan atau embed ya, sematkan. Saya ulangi lagi, pilihnya yang di share dulu, terus pilih yang sematkan, jangan yang WhatsApp atau yang lain-lain ini ya, karena ini mau diambil linknya untuk ke
setara daring. Ya, pilih yang ini, yang embed atau sematkan. Nah, ini kan ada linknya ya. Di sini tinggal klik aja salin. Nah, sudah. Ketika sudah disalin, kita sudah tinggal masuk ke masuk ke setara daringnya. Ya, tinggal dimasukkan. Ini berhubung akun saya akun tutor ya, jadi nggak ada untuk mengerjakannya. Teman-teman bisa coba untuk akun setara daring masing-masing ya. Nanti saya coba pinjam akun salah satu siswa, nanti saya masukkan coba ya. Nah, ini tadi ya, ini yang sudah saya praktekkan ya, pilih yang embed atau sematan ya, ini sematkan ya. Terus setelah diklik sini, terus pilih salin ya. Ini salin dulu. Ini jangan disalin ya. Ini yang disalin link ini. Ini pilih sematkan ya. Berarti ini ya. Pilih sematkan. Terus kan muncul seperti ini tadi. Terus kemudian pilih salin. Ya. Setelah salin atau copy ya. Setelah copy, teman-teman masuk ke setara daring di tugas tadi ya, mengerjakan tugas tadi, kerjakan tadi. Terus masuknya di sini, pilih insertnya, insert media. Ya, ini kalau untuk gambar dan juga file ya, tapi yang di-storekan ada linknya ya, berarti tadi masuknya insert link ya. Terus kemudian untuk video ya, video masuknya ke insert media ya. Teman-teman ingat, setelah ini disalin ya, setelah sematkan, setelah di copy ya, tadi warnanya terus jadi hijau gitu ya, di blok. Terus teman-teman masuk ke insert media. Ketika teman-teman klik insert media ini, nah nanti tampilannya seperti ini. Insert atau edit media. Terus teman-teman pilih, di sini kan ada general ya, dan juga embed. Pilih yang embed. Ya. Ini harus ya. Harus pilih yang embed. Terus kemudian setelah di embed, di sini terus di paste ya. Di paste. Paste itu ditempel di kotak ini ya, di dalam kotak ini. Setelah linknya masuk di sini, yang ini mana tadi, yang di embed mana, link. Nah, setelah ini link ini ya, kan ini di copy terus dimasukkan di sini. Dimasukkan di sini, sudah masuk, kemudian pilih OK. Nah, setelah OK ya, nanti di sini ada kotak gitu ya. Karena itu YouTube itu ya. Nanti, tapi belum kelihatan gambarnya karena sebelum disimpan. Nah, terus bisa disimpan. Setelah OK bisa disimpan. Nah, ini untuk penugasan dalam bentuk video. Jadi videonya masukkan dulu ke mana? YouTube. Nah, ke YouTube. Ya, jadi teman-teman harus mulai sekarang harus cek YouTube-nya sudah login belum gitu. Kalau belum login ya nggak mungkin teman-teman bisa buka YouTube kan seperti itu. Dari YouTube tadi ya, YouTube-nya dibuka layarnya, terus dipilih yang share ya, pilih share, kemudian pilih yang sematkan atau embed ya. Kemudian muncul kan seperti ini ya,
Ini adalah linknya. Terus di copy. Ya, setelah di copy, teman-teman masuk ke Setara Daring. Pilih ke Setara Daring, pilih ke insert media. Ya, diklik ini insert media ini yang saya lingkarin kelihatan kan ya. Terus tampilannya seperti ini. Di sini ada general dan embed, pilih yang embed, diklik dulu embednya. Biasanya ketika kita masuk ke halaman ini posisinya kan ada di general. Kita harus klik dulu yang embednya, ya. Kemudian setelah embed, di sini ada kolomnya ini untuk tadi menaruh hasil kopian tadi, di paste, ditempel di sini. Ya, kalau sudah, tinggal klik OK. Terus kemudian simpan. Ya. Jadi dari tadi, maksudnya dari awal ya untuk bentuk penugasan teman-teman yang ditulis langsung, yang file, gambar, video, kira-kira lebih mudah mana? Lebih mudah untuk lebih mudah yang ditulis langsung, Pak. Yang ditulis langsung. Ya, tapi kalau seperti ini nanti apa namanya wawasannya biar bertambah ya, maksudnya dikasih ya kalau nggak ada penugasan nanti nggak tahu gitu. Kalau nggak dikerjakan sama aja juga nggak tahu, nggak bakal bisa gitu ya. Yang penting dicoba dulu. Nanti untuk apa namanya tutorial nanti saya buatkan ya untuk yang gambar ini kan sama dengan filenya ya, ini sama. Terus kemudian apa namanya yang video ya ini sudah ada sih di YouTube, nanti tinggal saya masukkan secara daring aja, nanti teman-teman bisa cek ya. Jadi minggu depan teman-teman harus sudah bisa untuk filenya. Nanti insya Allah hari Minggu saya siapkan untuk video-video tutorialnya. Kemudian apa ya, udah untuk penugasan sebenarnya cukup itu aja. Yang terpenting tugas, teman-teman tahu tugasnya, terus bentuk tugasnya ya. Jadi teman-teman sesuai dengan perintah itu ditugaskan apa, dalam bentuk apa ya. Terus ini ya untuk setelah teman-teman mengerjakan tugas, nah sudah pasti ada penilaiannya ya. Jadi teman-teman tadi sudah saya singgung sedikit bahwasanya kalau teman-teman tidak mengerjakan tugas, otomatis kita tidak bisa memberikan nilai, dan nilai nanti nilai di rapot atau di yang di dapodik itu nanti kosong, siapa yang mengisikan, kan seperti itu. Kalau teman-teman mengerjakan entah itu salah atau benar ya, salah benarnya itu urusan belakangan. Yang penting ada tanggung jawab, kemauan untuk mengerjakan dulu. Karena dengan mengerjakan kita bisa memberikan nilai. Kalau nilai dari jawaban itu misalkan nilainya 5, nah itu nanti mungkin bisa jadi 7, bisa jadi 8. Karena apa? Karena tanggung jawabnya, keseriusannya, ya seperti itu ya. Jadi nggak serta-merta mengerjakan nilainya bagus atau enggak misalkan benar nilainya bagus, salah nilainya jelek, enggak serta-merta seperti itu ya. Iya, Pak. Terus mengapa tugas-tugas itu harus diselesaikan atau harus dikerjakan? Tadi sudah disampaikan bahwasanya setelah tugas diselesaikan oleh siswa, maka penilaian bisa dilakukan. Nilai akan terekam oleh sistem secara daring. Karena apa? Yaitu tadi, karena kita mengerjakan di secara daring, otomatis nilainya juga di secara daring. Beda dengan misalkan teman-teman kelas tatap muka ya, mengumpulkan kepada gurunya, nah nanti langsung gurunya memberikan nilai, kan beda seperti itu. Itu nanti gurunya harus input lagi ke secara daring. Nah, untuk syarat untuk memberikan nilai itu harus kolom tugasnya harus
terisi. Apapun isinya seperti itu ya. Terus kemudian ini tadi nilai akan dimasukkan dalam raport. Ya sudah tentu kalau ada penilaian pasti masuk ke raport. Dan raport itu terintegrasi dengan Dapodik yang tadi saya singgung di awal bahwa Dapodik itu daftar pokok pendidikan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman sekolahnya ini benar-benar diawasi kan seperti itu. Ada tanggung jawabnya kan seperti itu. Itu juga sudah sering dibahas ya di kelas-kelas teman-teman baru pertama masuk itu. Nah, terus kenapa kita perlu nilai? Ya, karena nilai itu teman-teman itu menjadi syarat kelulusan siswa. Jadi teman-teman misalkan sekarang kelas 10 ya. Terus nanti kelas 11, 12 pada lulusnya kelas 12 ya. Kelas 12 udah kelulusan, kita kan mengumpulkan nilai-nilai raport ya, karena kita juga ada raportnya. Selain nilai yang ada di ujian akhir itu kan nanti siswa kan juga mendapatkan raport kan. Nah, raport itu kan juga harus terisi nilainya. Isinya dari mana? Ya dari awal saya sampaikan tadi ya. Jadi ini saling keterkaitan. Ya, ini untuk tugas. Nanti untuk evaluasi, untuk penilaian atau ujian semesternya, kalau ujian itu biasanya nilainya langsung masuk ke sistem. Ketika kita mengerjakan, otomatis nilai bisa langsung masuk. Tapi kalau untuk tugas, memang saya yang harus memasukkan ke secara daringnya. Terus syarat untuk bisa memasukkan itu harus tugasnya dikerjakan ya teman-teman, seperti itu ya kurang lebihnya ya untuk tugas. Jadi untuk tugas-tugas tidak hanya di mata pelajaran komputer aja, jadi untuk tugas-tugas untuk semua mata pelajaran yang sudah diberikan sebisa mungkin ya untuk dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Nanti kalau sudah ada deadline-nya tapi belum dikerjakan, nanti tetap nggak bisa memasukkan nilai juga. Atau teman-teman malah nggak bisa mengumpulkan kan seperti itu. Oke, ini untuk tugas. Berarti dalam tugas tadi ya yang saya singgung di sini ya, tugas berupa file harus disimpan di Google Drive. Terus untuk video harus di YouTube. Jadi teman-teman harus menyiapkan apa dulu ya sebelum mengerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas ya, misalkan tugas sudah diketik atau video sudah dibikin ya teman-teman, kalau video sudah jelas teman-teman sudah harus menyiapkan YouTube-nya ya untuk video. Terus untuk file berarti teman-teman harus menyiapkan apa untuk yang file ya, tulisan, foto. Nah, itu adalah tugasnya. Itu adalah isi tugasnya. Jadi teman-teman harus menyiapkan Google Drive. Google Drive. ya. Google Drive itu di mana? Teman-teman siapa yang belum install Google Drive? Coba. Ada nggak? Yang Google Drive-nya belum aktif. Atau nggak tahu Google Drive-nya di mana, Pak? Gitu. Ada nggak? Sudah paham. Sudah, berarti sudah tahu semua ya Google Drive-nya. Sudah. Nah, teman-teman, kalau yang di handphone atau di laptop sama nggak ya? Kalau di handphone biasanya Google Drive itu ada aplikasinya, ya.
aplikasi Google Drive. Yang kemarin saya sempat di kelas perkenalan dulu itu, saya ingat saya kan saya suruh download Google Doc, Google Sheet, Google Slide kan seperti itu kan. Nah itu sama aja untuk Google Drive itu juga ada aplikasinya. Atau teman-teman bisa masuknya lewat Google ya teman-teman ini. Bentar. Teman-teman ketika teman-teman ingin masuk ke secara daring pun kan saya arahkan untuk ke Google dulu kan seperti ini. Benar enggak? Ya. Nah, perhatikan teman-teman di Google ini ya. Di Google ini sebelum teman-teman ngetik apapun di sini, coba perhatikan di Google teman-teman kan sudah login juga ya. Karena apa? Kalau teman-teman nggak punya akun Google, otomatis teman-teman nggak bisa masuk ke Google ya. Benar nggak? Ya, Pak. Ya. Terus ketika teman-teman sudah masuk ke akun Google-nya, di sini ada titik 9 ini ya. Diklik. Nah, di sini ada banyak kan, ada Google, My Business Map, YouTube, Play Store, ya, Google Meet ya. Terus pilih yang atau cari yang Google Drive ini. Ya. Ini kalau di handphone ada aplikasinya. Jadi kalau nggak masuk lewat Google, mungkin di Play Store atau di Apple itu apa? Ya, kalau di Play Store ada ya. Dipilih, diklik Google Drive. Otomatis teman-teman juga sudah terhubung, terkoneksi. Karena apa? Ini adalah bagian dari Google ya. Jadi Google ini teman-teman yang kemarin saya bilang bahwanya ketika teman-teman masuk ke Google ini, otomatis teman-teman itu sudah akun-akun yang ada di menjadi satu dalam Google ini, yang terintegrasi dari Google ini sudah bisa diakses semuanya ya, seperti ini Google Doc, Google Sheet, Google Slide ya, banyak sekali kan ini yang bisa diakses ya. Ketika teman-teman masuk ke Google Drive, nah ini tadi yang saya sebut disimpan dulu di Google Drive-nya ya. Ini Google Drive saya ya. Teman-teman tadi saya suruh tugasnya dimasukkan ke Google Drive dulu ya. Caranya bagaimana? Caranya di sini lihat teman-teman, ada plus nih, tanda plus atau baru ya. Ini artinya kita ingin menambahkan, sama seperti ketika di di YouTube, ingin menambahkan YouTube atau menambahkan video, masuk ke ini plus tadi ya, untuk upload ya, untuk upload video atau kamera yang ada plusnya ini untuk upload video ya. Setelah diklik kan ikuti aja perintahnya. Sama halnya dengan tadi di Google Drive tadi ya. Untuk masukkan filenya, klik baru. Nah di sini pilihannya ada upload file, upload folder ya, terus Google Doc, Google Spreadsheet ya ini, atau Excel, Google Slide. Nah pilih yang ini aja, yang upload file ya, klik upload file. Otomatis ini akan menuju ke file yang sudah disiapkan atau tugas yang sudah dibuat ya. Jadi teman-teman ya, kalau ada tugas itu, yang pertama baca tugasnya ya, terus kedua kerjakan ya. Setelah kerjakan disimpan dulu. Nah ketika sudah disimpan, kita mulai klik untuk file dan foto masuknya ke Google Drive, untuk video masuknya ke YouTube ya.
Nah, jadi file atau gambar atau file Word atau PDF ya masuk ke Google Drive. Nah, tadi sudah ini ya, saya mulai dari awal. Ini klik tambah baru atau new ya, terus upload file. Terus kita pilih file yang sudah kita buat tadi, kita siapkan. Ini saya ambil contoh file ini aja karena materinya Microsoft Word ya. Misalkan saya ambil contoh mana membuat grafik udah ya, belajar komputer 1 daftar siswa hadir. Membuat kolom, membuat tabel. Oh, ini perkenalan yang sudah dibuat kemarin, sudah di itu ya. Nggak apa ini, nggak tahu ini isinya apa. Coba ini ya, saya buat ini. Misalkan ini tugas sampean, tugas teman-teman, diklik, terus dibuka. Nah, perhatikan di sini sedang mengupload file. Nah, ketika sudah dicentang, ya berarti tugasnya sudah diupload. Tadi tugasnya apa yang sudah diupload? Tadi saya ngupload apa? Ini ya, membuat kolom ini tadi ya. Membuat kolom pada Microsoft Word ini kan tadi. Ya. Nah, terus kemudian Ya, benar, buat kolom. Yang barusan saya upload ya sebagai tugas ya. Terus perlu diperhatikan ya teman-teman, misalkan seperti ini kan, seperti saya ini kebingungan kan tadi tugasnya mana. Ya mungkin filenya masih sedikit, gampang nyarinya. Kalau filenya banyak, kalau terus sampai milih tadi mana gitu, kan kebingungan. Jadi teman-teman bisa buat folder ya, maksudnya folder seperti ini ya, nanti buat teman-teman biar tidak kebingungan. Saya ambil contoh, saya buat folder dulu, klik kanan ya di sini ya, terus pilih ini ya, klik kanan langsung pilih folder baru, plus ya ini ya, plus folder baru, bikin folder. Foldernya dikasih nama sesuai dengan yang teman-teman inginkan, karena ini untuk tugas-tugas. Misalkan bikin folder tugas atau tugas komputer, kan nanti kan biar tugas-tugasnya nggak hilang, nggak pencar kemana-mana. Tadi mana tugas semester 1 ini ya. Jadi tugas-tugas dari semua mata pelajaran bisa dikumpulkan di sini. Biar ketika ngupload ya tidak kebingungan tadi seperti saya. Tadi ya, karena nggak saya masukkan ke dalam folder. Ngerti maksud saya? Nah, ketika sudah dibuat folder-folder, ketika mau upload video, upload file atau mengambil tugas kita untuk diupload di Google Drive dulu ya, dibuka dulu foldernya. Nah, ini kosong ya. Nah, ini tugas semester 1 ya. Nah, di sini baru kita upload tugas filenya, atau di sini masih bisa lagi loh dibuat folder lagi. Misalkan caranya klik folder tambah folder. Jadi folder itu ibaratnya kayak kantong ya teman-teman, kayak kantong. Di dalam kantong ada kantong lagi seperti itu. Maksud nggak? Paham nggak yang saya maksudkan?
Misalkan Maksud, itu satu tas, ya, satu kotak. Terus di dalam kotak itu ada kotak lagi untuk memisahkan lagi seperti itu loh. Ya, misalkan ini karena tugas semester 1, misalkan tugas komputer, ya, tugas komputer 1, mata pelajaran komputer. Terus bikin lagi folder untuk misalkan PAI, ya, misalkan aja ya. Nah, jadi untuk tugas komputer nanti naruhnya di komputer, PAI di PAI. Kan tugasnya mungkin ada 2 tugas atau 3 tugas biar teman-teman nggak bingung juga, ya. Terus misalkan ada tugas apa lagi, bikin folder apa lagi, kan bisa. Ya, karena ini komputer, ya, saya mau mengupload tugas komputer, dibuka untuk folder komputernya baru, tambah baru, atau bisa di klik kanan upload file, ya, coba ya. Nah, ini aja, ganti ini ya, belajar grafik. Coba diingat-ingat ya, belajar grafik, diingat-ingat nanti filenya apa gitu, ya. Nah, ini sedang mengupload, ya. Menyelesaikan upload. Nah, sudah terupload, ini bisa ditutup. Nah, filenya sudah masuk di sini, ya. Misalkan ini saya kembalikan lagi, ya, mulai dari awal, kan sudah di upload ya, mulai dari awal. Saya mau mencari file tadi gitu, tugas komputer. Kita masuk ke Google Drive, ya. Terus ada tugas semester 1, mungkin nanti ada semester 2, semester 3, kan seperti itu ya. Terus di sini semester 1 pilih, buka. Nah, di semester 1 kan ada mata pelajaran komputer, PAI, dan lain-lain sebagainya. Ya, karena kita sudah pisah-pisahkan biar rapi kan. Di komputer, klik 2 kali, ya, double klik. Nah, ini adalah file yang kita siapkan tadi. Untuk membuka filenya, diklik aja buka. Nah, ini kalau mau membuka filenya, ya, filenya ini berupa Google Doc. Nah, kalau teman-teman ingin mengambil linknya, ya, klik kanan, ya, jadi nggak perlu dibuka, ya. Yang pasti teman-teman udah tahu, oh ini tugas yang saya maksud, seperti itu ya. Diklik, ini kan warna biru berubah warna berarti aktif, terus klik kanan, muncul seperti ini, ya. Pilih yang mana, bagikan atau link. Nah, karena kita mau ngambil linknya, ya, kita bisa klik yang ambil linknya, dapatkan link di sini, ya. Ini adalah link yang mau kita masukkan di Setara Daring, ya. Tapi teman-teman perlu lihat dulu ini pembatasannya ini, ya, publish-nya ini dibatasi, ya, hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka link ini. Maksudnya harus orangnya harus di tag emailnya, ya, biar teman-teman, ya, atau nanti saya bisa melihat file yang disetorkan atau dimasukkan secara daring. Teman-teman harus merubah pengaturan pembatasan ininya, atau harus dipublish kalau saya bilang, ya. Caranya ini dibatasi, ya, ini hanya orang-orang tertentu. Terus pilih, diklik ini anak panah ke bawah ini, pilih ini,
Ya, tadi dibatasi, yang dicentang adalah yang dibatasi. Terus kita pilih yang, nah sudah ya, udah ganti ya. Siapa saja di internet yang memiliki link ini dapat melihat. Berarti setelah seperti ini, teman-teman tinggal copy linknya atau salin. Klik, nah link sudah disalin. Ya, terus teman-teman bisa tadi masuk ke Setara Daring untuk memasukkan masukkan tugasnya. Coba saya pinjam satu akun siswa. Boleh nggak username dan password inbox ke saya? Ada yang mau inbox ke saya, password dan username, biar saya praktekkan langsung. Ditunjuk aja siapa, Pak. Ya siapa aja, kan boleh siapa aja, tinggal inbox aja. Saya, Pak. Nah, aku bisa boleh. Ya langsung inbox, saya lagi buka inbox. Ya. Saya tutup share screen-nya dulu biar password dan username-nya aman ya. Mana belum ada yang masuk? Oke, Mbak Suningsih Lestari ya. Iya, Pak. Oke, bentar saya coba masuk. Oke, dah. Saya berbagi layar lagi. Oke, saya pinjam akunnya Mbak Suningsih Lestari. Ya, masuk ke pelajaran mana? Oh, banyak banget ya. Ini teman-teman biasanya ya kalau jadwal pelajarannya sudah banyak diikuti kan yang tampil hanya beberapa saja seperti ini ya. Teman-teman nyari kelasnya di mana? Ini pilih yang aksi, terus kelola kelas ya. Nanti kelas-kelasnya muncul semuanya ya. Tinggal pilih mata pelajarannya. Oke, langsung saja ke penugasan ya. Harus buka materi. Ke penugasan. Nah, ini ya teman-teman, kalau belum mengerjakan di sini kan ada tulisannya belum dikerjakan. Nanti teman-teman kalau sudah mengerjakan, di sini ada keterangannya sudah dikerjakan. Nah, diklik saja dibuka ya. Ini adalah soalnya ya. Terus teman-teman
ini bisa langsung klik kerjakan. Tapi tugasnya sudah disiapkan ya. Ini tadi yang saya maksud, kalau menulis langsung di sini bisa ya. Pertama, kolom jawaban. Yang kedua apa? Copy link ya, ini untuk L dan terus yang ketiga ya, ini untuk video ya, videonya ada di YouTube ya. Nah, ini adalah yang ditulis langsung. Terus tadi karena file ingin insert link ya, berarti langsung di sini ya. Saya praktekkan ya, ini untuk praktek yang kedua ya, untuk gambar dan file ya. Tadi filenya sudah di sini sudah saya copy ya, ini sudah di copy. Terus teman-teman bisa langsung masuk ke setara daringnya ya, di kolom penugasan, terus tinggal insert. Misalkan di sini adalah ini dua file apa ini. Nah, berarti ini ada di bawah sini, di sini ya. Ini untuk tugas nomor 2 ya. Klik insert link. Nah, tadi yang saya maksud di sini ya teman-teman. Ini kedip-kedip ini ya. Terus klik kanan, pilih paste atau tempel. Nah, yang pertama sudah untuk text to display sama ya. Ini kursornya atau mouse-nya taruh di sini. Nah, baru diklik aja sudah masuk ya. Kalau belum masuk berarti klik kanan paste sama ya. Untuk title dan ini kosongin aja ya. Terus selanjutnya oke. Nah, ini link sudah masuk ya. Misalkan teman-teman mau menuliskan keterangan berikut di atas, jawaban tugas saya gitu ya, misalkan ini ya. Kalau sudah ya, ini boleh disimpan, nanti saya cek coba ya. Nah ini sudah dikerjakan ya. Terus teman-teman kalau sudah mengerjakan bagaimana Pak? Saya kurang yakin dengan tugas yang saya kerjakan, atau yang tugasnya salah gitu. Nah, teman-teman harus ingat, selama waktu tenggangnya ya masih belum habis, ini kan sampai tanggal 31 Juli ya. Otomatis waktunya masih beberapa 2 minggu ya. Teman-teman masih bisa mengeditnya atau memperbaharuinya. Nah, di sini dalam proses penilaian karena belum dinilai. Nanti kalau sudah ada penilaian, sudah diberikan penilaian, di sini ada hasil nilainya. Coba dilihat tugasnya. Nah, ini tugas jawaban sampaian tadi. Ya. Ini adalah yang saya tuliskan di kolom tadi ya. Terus di sini klik pilih edit tugas.
Ini kalau sudah kadaluarsa atau masa tenggangnya sudah habis, ini nggak bisa diedit ya. Jadi apapun yang saya tulis di kolom tadi, ini akan muncul sebagai jawaban teman-teman. Ya, jawabannya apa ini? Ya, ini karena tugas 2, ini yang 3 ini abaikan ya. Tadi tugas insert, tulisan saya insert, insert file berupa link Google Drive-nya ini. Coba saya diklik, langsung menuju ke linknya, ke tadi tugasnya ya. Nah, seperti ini. Terus bagaimana Pak tadi mau mengedit tadi ya? Di sini lihat tugas ya. Terus dibuka, terus diedit tugasnya. Jadi akan muncul lagi tadi kolom penugasan tadi. Ini selama masa tenggangnya masih tersisa ya. Misalkan ternyata tidak berupa link, ternyata tugasnya adalah video ya. Tapi ini nggak saya hapus ya, biar teman-teman tahu aja untuk membedakan ya. Menambahkan aja tugas dalam bentuk video. Nah, kita sudah menuliskan di sini untuk video YouTube-nya ya. Kita mau naruh video YouTube-nya di bawahnya. Nah, di sini. Nanti videonya ada di sini. Caranya kalau video tadi insert media ya. Tapi kita ambil dulu videonya ya. Yang saya maksud video adalah video teman-teman ya, yang sudah diupload ya. Saya ambil contoh. Ini ya, ini. Diklik dulu, dibuka dulu videonya. Ini adalah, anggap aja ini video teman-teman ya. Terus tadi share ya. Pilih ke sini. Sematkan ya. Nah, sematkan karena bentuk seperti ini ya teman-teman. Terus pilih copy atau salin. Nah, ini di sini sudah disalin ya tulisannya. Terus teman-teman ketika sudah disalin, teman-teman kembali ke secara daring penugasan. Nah, kita tinggal masuk ke insert media ya. Klik insert media. Nah, ini yang saya maksud tadi, di sini ada general. Kalau ini kan untuk ini kotak-kotak ini ya, kotak-kotak perintah ini atau kolom-kolom ini ada di general. Kita pilih yang embed ya. Nah, di sini sudah ada perintahnya paste your embed kode below ya, kode sebelumnya ya. Kita klik kanan ya, taruh kursornya di sini, terus klik kanan, pilih paste atau tempelkan. Nah, ini adalah tadi link yang kode yang kita ambil dari YouTube tadi ini ya. Ini kita masukkan di embed insert media. Terus setelah sudah masuk ya, klik OK. Nah, ini yang saya maksud. Ini kan gambarnya belum belum terlihat ya, tapi sudah masuk kan kotaknya ya. Terus kemudian di save ya, disimpan. Nah, sudah tersimpan ya. Terus bagaimana kita ngeceknya lagi ya, kita lihat tugas jawaban Anda. Nah, ini jawaban teman-teman tadi, ini yang berupa link ya. Yang pertama ya, yang ini adalah insert tulis langsung ya. Terus yang kedua ini adalah yang
file, ya. Terus yang ketiga ini adalah tugas yang berupa video, ya. Udah semuanya saya masukkan di sini. Misalkan diedit lagi sama, video pun juga bisa diedit. Kalau mau mengedit video sama, diklik, terus tinggal delete videonya, ya. Ini saya turunin dulu biar ini ya, ini adalah yang nomor 2. Teman-teman bisa, tadi yang saya sampaikan, bisa mengatur hurufnya ya. Di sini misalkan saya kasih tebal, kasih miring, ya. Ini adalah yang ke, saya kasih tebal, saya kasih miring. Terus ini adalah yang pertama adalah insert, saya kasih warna merah, ya. Saya turun lagi, ini misalkan videonya ini bisa dihapus teman-teman. Nah, ya, coba caranya kalau mau menghapus videonya atau mengeditnya, teman-teman arahkan kursornya di videonya ini, terus di klik tahan, drag, ya. Ini terus bisa di delete. Delete-nya di itu ya, delete-nya di apa, di laptop ya. Misalkan ini saya mau masukkan lagi ini, ya. Sama ya, ini dari awal tadi ya, share, sematkan, salin atau copy, masuk ke penugasan, insert media, pilih embed, terus di paste atau tempel, klik OK, ya, masuk, terus simpan. Nah, udah. Ini untuk ketiga-tiganya. Untuk gambar bagaimana Pak? Gambar tadi tugasnya sama dengan file, ya. Jadi kalau gambar sama ya, mengikuti yang kedua ini ya. Caranya kita masukkan adalah gambar, upload file, ya. Pilih, kita masuk ke folder tugas komputer, ya. Atau ini Pak, iya, biar kok nggak kosong ya. Ini tugas Pak I adalah insert gambar, sama kita masuk ke foldernya Pak I karena kita tadi sudah bikin folder, kita sudah bikin kantong ya. Terus upload filenya, ya. Terus masuk ke penyimpanan ya. Tunggu, sedang loading. Masuk ke di sini kan banyak, kalau gambar kan banyak ya. Nah, ini misalkan upload gambar, klik gambarnya di-upload. Nah, terus untuk mengambil linknya ya sama kan, klik kanan, terus ambil linknya. Nah, ini masih dibatasi ya. Jadi teman-teman harus lihat ini ya, harus perhatikan ini ya. Jadi siapa saja yang bisa melihat membuka link itu nanti itu. Selain Anda, selain teman-teman sendiri, klik yang di siapa saja yang memiliki ya, yang memiliki link maksudnya. Jadi siapa saja, misalkan link ini sampai masukkan ke Facebook pun ya, nanti juga bisa kan, link kan bisa dimasukkan di mana saja ya. Terus kemudian setelah sudah, copy linknya, copy dulu, di copy, oke. Terus kita masuk ke penugasan tadi ya. Anggap aja ini materinya pelajaran agama ya. Terus ini
saya masukkan ke tugas baru ya, tapi saya masukkan di edit tadi jadi satu dengan tugasnya Mbak. Siapa? Tugas komputer ya. Nah, ini tugas yang berupa ya atau dalam bentuk gambar. Ini saya kasih tebal, saya kasih warna biru, saya miringkan, saya kasih garis seperti ini. Linknya kita masukkan di bawahnya ya. Ini berarti yang atas ini anggap aja nggak ada ya. Ini tugas kalau misalkan tugasnya berupa gambar, tapi tetap yang dimasukkan adalah link dari Google Drive. Kita masuk ke insert link ya, tadi kita sudah copy ya. Ini tadi sudah kita salin, kita copy. Kita masuk ke penugasan, insert link, klik kanan, paste. Yang bawahnya sama, yang lainnya kosongin. Oke, nih linknya sudah masuk, tinggal simpan. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, sudah dikerjakan. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang masih ingin ditanyakan nggak? Ayo. Ada Pak. Siapa? Saya. Mbak Anissa? Iya. Ya. Saya Google Drive-nya kan nggak bisa. Biasanya file itu aku masukin ke OneDrive gitu, OneDrive personal gitu, Mbak. OneDrive sih sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kenapa di Google Drive maksud saya? Kalau di Google Drive itu, kalau di Google Drive ya nanti kan sudah nggak pindah-pindah lagi. Dan di Google Drive itu kan juga bisa dibuka di mana saja. Misalkan bisa dibuka lewat laptop, bisa dibuat lewat HP, bisa dibuka lewat internet mungkin, warnet. Misalkan kita nggak bawa HP, nggak bawa laptop, misalkan seperti itu. Jadi kalau OneDrive itu adalah sampai pakai laptop atau HP? Saya pakai HP kan. Ya, kalau OneDrive itu kan penyimpanan yang di HP-nya ya. Kalau yang di Google Drive itu penyimpanan di istilahnya apa ya? Penyimpanan di awan gitu maksudnya. Jadi sewaktu-waktu kita bisa mengambilnya gitu. Jadi coba sampean itu kalau pakai HP kan ada aplikasinya, download Google Drive. Nanti Google Drive-nya di login gitu. Ada Google Drive, cuman dia kayak bermasalah di storage itu di memorinya, padahal itu dihapusin gitu. Terus buat apa gitu? Di kalau di download aplikasi sepertinya terpisah Mbak, maksudnya kan harusnya kan bisa secara terpisah Google Drive-nya. Dicoba aja dulu ya, yang dari HP bisa download aplikasi Google Drive-nya kalau belum ada ya. Kalau di sini di Google-nya belum ada seperti ini ya. Kalau sudah Google sih ya, kalau sudah sampai buka laptop di Google itu kan terkoneksi dengan misalkan ada Google Map, YouTube ya, Google Meet, Gmail ya. Nanti Gmail pun kita mengirim email ya, nanti kan bukan menggunakan Gmail juga kan, juga loginnya pakai akun Google juga. Jadi satu ini ya. Ini akan memudahkan teman-teman semuanya. Coba nanti ya, dicoba untuk download ini ya, Google Drive ya. Terus buat teman-teman yang sudah menggunakan laptop,
Google Drive-nya bisa dibuka di sini ya. Ya. Jadi Saya udah hilang. ada install dulu ya, gitu ya. Gitu ya, Pak. Iya, suara saya hilang. Maaf. Oke, ada pertanyaan lagi? Tadi untuk mengupload ke Google Drive-nya tadi juga sudah dipraktekkan ya, nanti dibuka lagi videonya ya, rekamannya ya. Tadi di bagian mana ya? Itu ya. Tadi untuk untuk nulis langsung sudah ya dalam bentuk penugasan ini. Tulis langsung sudah, saya praktekkan juga berupa file dan gambar. Ini caranya sama. Ini sudah juga ya, video juga sudah. Jadi teman-teman nanti bisa buka rekamannya ya. Oke, 5 menit lagi ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa? Saya bertanya tapi itu Pak, apa melenceng, bukan tentang penugasan. Kan saya pinjem laptop itu ponakan, tapi yang versi lama yang Windows-nya masih Windows 7. Tadi saya coba untuk masukin WiFi itu nggak bisa diperbaiki untuk nyambung ke WiFi. Balik-balik muter-muter terus memperbaiki terus balik lagi itu gimana ya Pak? Nanti fotonya saya kirim ke Messenger aja. Oke, maksudnya Sama buat terkoneksi itu dengan WiFi maksudnya. ya nggak bisa connect Pak. Kan di tulisannya kan ada tulisannya repair tapi nggak bisa nge-repair gitu loh Pak, nggak bisa memperbaiki gitu. Sama untuk apanya membuat PDF itu juga nggak bisa. Jadi hanya file aja, terus kalau dirubah pakai HP kan tampilannya jadi beda. Itu nanti solusinya gimana ya Pak? Terima kasih. Ya. Nanti kalau untuk maksudnya yang tadi apa koneksi internet maksudnya yang koneksi ini atau yang mana? Disambungin internet ya, atau mana? Koneksi untuk dengan WiFi ini maksudnya. Menyambung dengan WiFi itu susah gitu. Katanya di HP itu apa ya? Bahasa Inggrisnya kayak disuruh repair gitu, ada yang salah gitu loh Pak. Oh, kalau itu biasanya coba diputus dulu, disambung lagi, putus dulu, sambung lagi gitu. Oh iya Pak. Baik. Coba aja terus biasanya juga di properti ini ya. Nanti ini kan menyambungkan ke pengaturan. Iya, pakai versi lama jadi bingung Pak saya. Nggak bisa dirubah bahasa Indonesia juga. Di bahasa Inggris nggak apa-apa kalau masalah bahasa ya. Ini ya, agak bingung Pak. Ya kalau diklik ini kan nanti biasanya menyambung ke pengaturan. Terus di pengaturan itu ya dicoba aja kan, di pengaturan itu kan macam-macam apa yang diinginkan kan di situ dicoba-coba aja. Biasanya sih jangan jangan takut salah maka kalau nyoba itu ya. Kalau misalkan keliru ya ada kembalinya kan seperti itu, ada redo-nya kan seperti itu. Baik, Pak. Terus untuk ke PDF biasanya versi lama, apalagi 2007 ya, 2010 ke bawah maksudnya, 2010, 2007 itu biasanya untuk convert ke PDF itu nggak ada yang langsung ini, nggak ada langsung dari desktopnya nggak ada. Dari Word. Iya, biasanya nggak bisa langsung dari, misalkan kita save as ya, nggak bisa langsung di sini kan, misalkan save as. Sebentar ya. Nah, biasanya kan kalau mau nge-save ya. Nah, di sini kan ada pilihannya kan. Kalau untuk 2013, 2016, 2019 kan di sini kan sudah ada pilihannya PDF atau lain-lainnya ya. Iya, Pak. Nah, atau video atau
versi-versi sebelumnya, bahkan bisa kalau kita bisa milih ke versi 97 2003 nih, kan ada ya, banyak kan. Jadi kan maksudnya kalau kita pilih versi yang ini ya, jadi nanti misalkan sampean menggunakan 2007 Windowsnya 2007 ya, bukan Windowsnya, maksudnya apa, Microsoftnya 2007, nanti masih bisa ngebukanya masih sama persis dengan yang dikirimkan. Misalkan saya ini kan pakai 2016, saya kirim ke sampean ke yang 2007, kan belum tentu hasilnya sama dengan yang saya kirimkan, bisa jadi berubah. Karena apa? Karena yang 2007 belum mendukung untuk membuka untuk versi yang terbaru seperti itu. Tapi kalau yang versi sampean mengirim ke saya, otomatis saya sudah bisa buka gitu. Biasanya seperti itu ya. Ini untuk versi Microsoft Office-nya. Terus tadi mana? Nah, biasanya ini untuk merubah ke PDF tetap bisa, cuman biasanya pilihannya ada di ekspor sini. Pilih aja ekspor. Yang pilih nah ini nih kan ada create ke PDF dokumen. Terus ini atau create ke video. Ya. Ini kan sama aja dengan kita kalau di 2013 ke atas kan bisa langsung ke save as. Tadi sudah ada pilihannya semua kan? Iya, Pak. Langsung mau bikin video nggak usah ke sini, langsung aja pilih ke yang MP4. Mau bikin ke PDF nggak usah ke lewat ekspor, langsung aja ke PDF tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi pilihannya biasanya di sini, Mbak. Coba di sini pilih yang ini PDF ini, lanjut ya. Nah, nanti ikuti aja perintah-perintahnya ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, selamat mencoba. Nah, kan seperti ini, kalau PDF kan kalau yang 2013 ke atas ya bisa langsung ke pilih save apa namanya ini tadi, tipe ya atau formatnya. Iya, Pak. Ya. Oke ya, semoga membantu ya. Nanti dicoba aja. Terima kasih Pak. Iya. Terus ini Mbak Suningsih Lestari, ada yang tanyakan? Iya Pak, Pak itu yang tentang PR itu yang Microsoft Word, kalau insert picture-nya dimasukin jadi foto sampul boleh nggak Pak? Nggak harus kecil kayak tempat Bapak. Boleh aja. Itu bebas, saya ngasih itu bebas, maksudnya gambarnya mau taruh di apa namanya, di awal gitu. Tempat saya tak jadi ini tuh, jadi tulisannya di atasnya, di permukaannya. Nggak apa-apa, yang penting poin-poinnya apa dalam tugas itu apa toh? Poinnya insert gambar, tulisan, kan seperti itu kan. Ada unsur tabelnya, ada grafiknya, itu semua terpenuhi. Terus dalam satu file, ya maksudnya satu file itu, bentar, mana tadi? Nih, ya maksudnya satu file. Kalau file ya, nah, satu file itu maksudnya satu yang disetorkan kan sampai mengirimkan file ya. Jadi di dalam file itu termuat semuanya gitu loh maksudnya. Iya Pak. Enggak, maksudnya kan itunya tuh gambarnya kan suruh menyertakan gambar. Tempat saya tuh tak jadiin foto sampul gitu Pak. Enggak apa-apa. Nanti malah kreatif sampean di mana sampai di mana. Enggak apa-apa, yang penting unsur-unsurnya itu atau poin-poinnya itu semuanya masuk gitu. Malah disusun yang serapi mungkin kan seperti itu ya. Makasih Pak. Oke. Teman-teman tadi yang menyinggung ini ya, dibuat satu file, ada yang belum tahu belum maksudnya? Punya saya udah betul belum ya Pak? Soalnya saya bingung sih. Satu jadi file, jadi itu. satu.
Iya, maksudnya udah satu itu file. satu nama file itu loh ya. Iya, Pak. Nama filenya apa? Yang di tugas itu suruh apa? Tugas Tugas komputer CLCP terus underscore nama. Ya, nama itu nama sampean ya, bukan nama saya ya. Iya, tadi saya salah, Pak. Ya. Salah baca. Nah, satu file itu, nah ini nanti ketika teman-teman sudah menulis, kan itu kan di save as ya. Ketika di save as itu nama filenya diganti ini, ketik aja tugas komputer CLCP level 1 underscore nama sampean Suningsih atau siapa seperti itu. Terus ya, terus baru disimpan. Boleh dalam Microsoft Word, boleh dalam PDF, terserah ya. Pak, saya mau tanya. Kan itu saya untuk bahasa yang menjelaskan fungsi home kan saya nggak bisa, maksudnya menjelaskan bahasa saya nggak bisa. Saya kan nyontoh di Google tuh jadinya banyak kan, Pak. Itu kalau nanti fotonya kalau mau dirapikan diperkecil masalah nggak sih, Pak? Soalnya langsung aslinya langsung saya masukkan gitu aja, nggak saya perkecil. Aslinya juga boleh, kalau aslinya berarti jadi satu halaman kan, seperti itu kan. Satu lembar, jadi satu foto, satu halaman. Atau 4 foto iya, jadi. satu foto satu halaman. Satu foto Yang, satu halaman gitu. ya nggak apa-apa. Itu taruh aja di paling urutan ke belakang. Takutnya Jadi, kalau diperkecil nggak jelas gitu, Pak. Makanya satu foto satu halaman. ya. Nah, ini kan nanti itu ya untuk foto. Nah, di sini akan pengerjaan ya. Tugas nomor 1 dan 2, ya tugas nomor 1 dan 2 itu adalah menulis perintah yang ada di menu home dan insert berarti ya. Ya, buatlah Iya, Pak. atau masukkan tugas tersebut menjadi satu pada Microsoft Word, itu yang ini. Kemudian diupload di Google Drive. Terus tugas nomor 3 dimasukkan di halaman pertama, ya maksudnya yang perkenalan atau menulis apa itu di halaman pertama. Terus selanjutnya baru yang insert tadi untuk gambar tadi dimasukkan setelah setelah perkenalan atau cerita teman-teman itu. Kalau misalkan teman-teman nulisnya terpisah-pisah, misalkan, oh saya hari ini baru nulis ceritanya, terus gambarnya udah kadung saya masukin di Microsoft Word file lain, itu kan bisa di-copy juga ya dari file yang satunya, file 1 di-copy terus di-paste ke file yang mau dikirimkan. Itu nanti jadi satu juga, seperti itu. Jadi tidak nulis-nulis, tidak sudah ditulis di sini terus nulis lagi di sini, nulis lagi kan, seperti itu. Itu bisa di copy paste. Oke ya, ada lagi yang ditanyakan? Coba dari tugas ini juga yang belum dimengerti yang mana kan boleh ditanyakan. Terima kasih, Pak. Bagaimana? Itu Pak, kata Mbak Sekti suruh mempelajari grafik lagi. Grafik lagi? Oke. Ya, belum paham. Grafik lagi berarti dibuka video yang sebelumnya ya. Iya. Iya, Pak. Iya. Ya kan solusinya ada di video minggu kemarin atau minggu kapan itu. Iya. Solusinya. Nanti minggu depan aja kita masih seputaran ini, masih sampai dengan tugas ini. Mengumpulkan pengumpulan tugasnya. Coba siapa yang belum bisa mengumpulkan nanti dibantu ya. Maksud saya itu biar ngerti gitu sebelum pindah sebelum melanjutkan ke materi sebelumnya, biar materi ini bisa dipahami gitu. Eman-eman nanti belajar ngulang lagi gitu ya. Iya, Pak. Aku tuh kan nggak punya Google itu, Pak. Nggak punya apa? Nggak punya Microsoft Word itu. Terus jadinya pakai Polaris ini aku masih bingung ya, Pak. Mbak siapa? Mbak Eni.
Pakai Polaris. Oh, Polaris itu tutorialnya itu Mbak Supriyati itu. Tanya ke Mbak Supriyati. Hampir sama kok Mbak, itu caranya kayak di laptop kok. Cuman penampilannya aja beda, sama drop cap-nya itu nggak bisa kalau Polaris Office. Ya. Nanti cek ke YouTube saya ada kok. Ya. Share Jadi nanti. tetap ya Gajah. saya tetap menyarankan ya buat teman-teman, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya buat beli laptop ya, biar belajarnya benar-benar apa yang kita pelajari bisa langsung dipraktekkan ya. Laptopnya ada tapi nggak ada itunya. Oh, itu sih aku mau dari nggak bisa itu loh Pak. Mbak siapa? Mbak Eni. Iya. Mbak Eni itu yang di Kosyong itu bukan? Iya, yang di Kaohsiung. Sudah diambil laptopnya. Akan saya pulang lagi tuh Pak, itu nggak mau dia nggak mau nganter. Ya udah, nanti saya ke Kaohsiung ya, hari tanggal berapa itu? Ya Pak, nanti saya biar dijemput sama bos saya. Harus ke rumah maksudnya, jangan ke rumah, ke stasiun aja. Oh, saya ke stasiun. Iya. Oh iya, ya. Oke ya, nanti untuk ada lagi yang ditanyakan, yang lain? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahi ya. Nanti untuk selanjutnya bisa diputar-putar videonya ya. Apalagi ini tadi kan videonya ada prakteknya juga ya, yang sedikit-sedikit tapi juga praktek langsung juga ya. Iya Pak. Sebenarnya gampang kok, itu kan kayak ngupload video sampai ngupload di Facebook, di apa, itu sama aja ya. Cuman sedikit langkahnya karena kita harus menyiapkan yaitu tadi medianya. Yang pertama YouTube dan Google Drive-nya harus aktif, itu aja. Cuman 2 itu tok ya untuk penugasan. Kenapa ini juga perlu dibahas, karena ya tadi saya sampaikan bahwasanya untuk penugasan ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Ya, kalau misalkan semester ini ternyata belum belum digunakan, maksudnya belum ada yang tugas berupa video atau apa, ya siapa tahu nanti di semester berikutnya ada penugasan seperti itu, jadi teman-teman paling tidak sudah ada gambarannya, sudah pernah mempelajarinya ya. Dan jangan khawatir, belajar itu memang tidak sekali melihat atau tidak sekali mendengarkan atau sekali mencoba langsung bisa, itu harus perlu kesabaran, terus juga kegigihan juga, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan patah semangat, di mana-mana belajar itu sama seperti itu. Sekali belum paham bisa diulang lagi ya, kedua kali belum paham diulang lagi sampai dengan paham. Dan kalau memang benar-benar belum belum paham, bisa ditanyakan ke saya atau ke teman yang lebih paham, sudah bisa mengerjakannya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berhubung waktunya sudah hampir jam 12 malam, kelas malam hari ini kita sudahi, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semuanya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Terus tetap semangat belajar, salam sehat, jaga kesehatannya, dan sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.